Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan cuplikan ya perkataan dari Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Apakah perkataan ini lah yang dimaksud oleh para kibin untuk mengisbat bahwa habaib itu merupakan bagian dari Wali Songo ya? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah video yang sering kali digoreng oleh para kibin-kibin, yaitu mengenai penjelasan Mbah Maimun Zubair almarhum rahimahullahu taala wa hafidh. Ketika beliau itu menguraikan, menjelaskan tentang istilah Habib, yang kemudian Wali Songo itu adalah para habaib kecuali dua, satu Sunan Muria dan yang kedua itu Sunan Kalijaga. Memang sekilas di situ penjelasan beliau mengarah bahwasanya Wali Songo itu adalah Habib. Namun yang perlu kita cermati, yang perlu kita fahami bahwa apakah Habib yang dimaksud oleh beliau atau istilah Habib yang dimaksud oleh beliau itu adalah Habib Ba'lawi. Ya, satu. Nah, kemudian apakah kemudian Habib yang dimaksud oleh beliau itu adalah sebuah istilah yang mungkin dulu itu difahami oleh masyarakat bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasul tanpa melihat statusnya itu sebagai Ba'lawi atau bukan. Saya mencoba memutar-mutar berkali-kali videonya Mbah Maimun Zubair almarhum. Saya justru memiliki atau saya dapat menyimpulkan bahwa saat itu gelar dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal di masyarakat itu adalah Habib, tanpa melihat apakah dia itu adalah dari kalangan Ba'lawi atau non Ba'lawi. Karena apa? Karena di situ Mbah Maimun Zubair almarhum itu menjelaskan bahwasannya Habib yang ada di Indonesia itu adalah Al-Husaini. Kemudian Habib yang ada di Barat itu adalah Al-Hasani. Nih, kalau kita menarik kesimpulan dari yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair, memang ada Habib Al-Hasani. Nggak ada, bos. Masa ada Habib Al-Hasani? Artinya di situ ya kita dapat menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair bahwa Habib itu difahami oleh beliau dan difahami oleh masyarakat merupakan istilah untuk dzurriyyah Rasul tanpa melihat apakah statusnya itu, apakah asalnya itu adalah dari kalangan Ba'lawi atau bukan. Nah, makanya kita itu ya jangan mudah tertipu oleh oleh kibin yang menggoreng perkataan dari salah seorang ulama. Nah, kalau tidak percaya misalkan ya, kalau penasaran ya silahkan dibuka, kita simak bersama-sama uraian dari Mbah Maimun Zubair. Silahkan. Habib ini memang aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Habib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi ke Bali ya. Jadi kalau Barat Al-Hasani. Mengapa bisa? Kalau Barat Al-Hasani emang ada Habib Al-Hasani? Ya nggak ada, bos.
Nah, makanya di sini kita mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair itu, bahwasanya Habib itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya. Tanpa melihat apakah dia itu dari keluarga Balawi atau non Balawi. Makanya ada Habib Al-Hasani. Nah, sehingga di sini ya Habib yang dimaksud Mbah Mun itu ya itu tidak terbatas pada Balawi. Karena mungkin saat itu yang difahami oleh beliau itu Habib itu adalah gelar untuk dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, bukan dari Balawi, bukan hanya khusus dari kalangan Balawi. Karena apa? Karena di situ menyebutkan Al-Hasani. Kita lanjut. Ini lisan saya ini. Kiai Said Akhir ini bisa dengan saya. Apa itu? Tahu sampai hadis yang doif, yang sahih, yang macam-macam. Karena tahu Maroko. Maroko. Dan Maroko itu Al-Hasani. Tapi Agus tadi yang digemblengkan ini roh wali. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia, semua para wali-wali sembilan. Jadi arahnya justru kepada Wali Songo, bukan kepada para Habib-Habib itu dari kalangan Balawi. Ya karena mungkin saat itu yang beliau kenal bahwasanya Wali Songo itu adalah keturunan Balawi dan belum ada penelitian begitu kan. Meskipun dalam data yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo untuk nasab Wali Songo yang versi Balawi itu baru muncul pada tahun 1850-an ya. Dan juga Martin van Buinissen itu pun juga menyampaikan bahwa untuk pembalawian Wali Songo secara formal ya itu dilakukan oleh Ali bin Thahir Al-Haddad, dan itu bisa dicek dalam bukunya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat ya. Oke, kita lanjut saja. Itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak dua. Sunan Muria, Sunan Kalijogo. Lainnya ada keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan. Dzurriyyah. Tidak dihabibkan. Oleh karena itu ada dzurriyyah. Kita semua ini dzurriyyah. Ada Ahlul Bait, Sayyid. Dan semua ini dzurriyyah. Ada Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada lagi disebut-sebut, yaitu jadi Ahlul Bait, Alur Rasul, dzurriyyah. Ada lagi disebut disebut jadi empat habaib yang Ahlul Bait, dzurriyyah karena keturunan walau enggak nasab. Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada lagi yang disebut Itrah. Para habaib, para sayyid, boleh para Ahlul Bait. Ahlul Baiti Al-Ana wa Ali wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain. Nah, semuanya itu diplot oleh Habib. Ahlu Baitin Nabi itu Habib. Ahlu Baitin Nabi itu Habib. Dzurriyyatun Nabi itu Habib. Kemudian Itratu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga Habib. Semuanya udah diborong itu, masalah. Nah, artinya dari apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair, bahwasanya Habib yang beliau maksudkan itu bukanlah mengacu kepada satu keluarga, yaitu Balawi, bukan. Tetapi mungkin saat itu yang difahami di masyarakat, kemudian juga difahami oleh beliau bahwasanya gelar untuk dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya siapapun itu
dari manapun itu, mau dari Al-Hasani atau Al-Husaini, itu disebut dengan Habib, sesuai dengan penjelasan yang beliau sampaikan barusan. Dan tentu ini juga menjadi sebuah pemahaman ya bagi kita semua, khususnya di masyarakat, bahwa terkadang masyarakat itu memahami bahwa yang dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukan nasab seluruh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya, bukan. Tapi yang dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu hanya terbatas pada keluarga Ba'lawi, yaitu keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah saja. Nah, sehingga terkadang sebagian kibin itu memberikan framing bahwa Kiai Haji Imaduddin itu membenci ahlul bait, membenci keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan bukan. Ini sedang menguji Ba'lawi itu apakah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Dan ternyata secara beberapa ilmu nasab, ilmu sejarah, bahkan DNA, filologi, ilmu riwayat, ya, itu tidak, bahasanya Ba'lawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa cuplikan ya daripada perkataan Ki Haji Maimun Zubair. Apakah habaib itu termasuk bagian dari Wali Songo? Nah, ternyata ini adalah penggalan atau perkataan dari Ki Haji Maimun Zubair yang memang banyak manipulasi, banyak dipelintir oleh para habaib. Namun ternyata setelah kita mendengar penjelasan dari Gus Aziz Jazuli, itu jauh ya, maknanya bukan mereka itu habaib itu merupakan bagian dari Wali Songo. Nah, yang dimaksud kalimat habaib itu dari dari ke Haji Maimun Zubair itu bukan hanya daripada Ba'alwi saja, saudara sekalian. Banyak sekali yang dikatakan para habaib oleh oleh Haji Maimun Zubair itu ada dua bagian ya. Kalau yang Hasan itu memang dari barat ya, saudara sekalian. Nah, yang dari timur itu kebanyakan yang Al-Husaini. Jadi Ba'alwi ini bukan hanya dia saja yang menyandang para habaib pada waktu itu. Mungkin istilah yang dikenal oleh Kiai Haji Maimun Zubair pada waktu itu cuman habaib ya, saudara sekalian. Nah, yang dimaksud dan Kiai Haji Maimun Zubair sempat menyebutkan bahwa, saudara sekalian, ada dua Wali Songo itu cuma dua yang habaib ya, saudara sekalian ya. Kalau Sunan Sunan Gunung Jati salah satunya. Nah, inilah yang diklaim oleh para habaib bahwa Wali Songo itu adalah bagian daripada Ba'alwi. Namun ternyata sangat ditepis oleh Kiai Haji Maimun Zubair bahwasanya yang termasuk di dalam istilah habaib itu adalah bukan hanya Ba'alwi saja. Nah, adapun Ahlul Bait dan lain sebagainya itu tidak hanya terbatas kepada kepada Nabi saja. Namun yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah Nabi sendiri, lalu kemudian Siti Fatimah, Ali, dan Hasan Husain, bukan habaib. Tapi kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh para habaib, saudara sekalian, bahwasanya mereka menggiring opini ya, bahwasanya habaib itu juga termasuk Ahlul Bait. Dan apalagi kalau kita lihat ceramah-ceramah Rizik Sihab, lalu kemudian Hanif Alatos, itu seakan-akan mereka itu Ahlul Bait. Ketika apalagi Habib Nopel ya, itu seakan-akan ketika dia menceritakan siapa yang memuliakan Ahlul Bait, siapa yang menghinakan Ahlul Bait, itu seakan-akan mereka sendiri Ahlul Bait, saudara sekalian. Padahal yang dikatakan Ahlul Bait itu jelas oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan Ahlul Bait itu hanya 5 orang, yaitu Nabi, Ali, lalu kemudian Siti Fatimah, lalu kemudian Sayyidina Hasan dan Husain. Nah,
Terkait dengan hal itu juga istilah-istilah yang lain ada seperti Alu Muhammad, lalu kemudian Itratu Nabi, lain sebagainya yang dijelaskan oleh Memon Zubair tempo hari yang lalu, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga Juz Jazuli bahwasanya menyebutkan bahwa yang banyak yang menggiring opini juga para Habib bahwasanya eh, para kibin ini mengatakan bahwa salah satunya mereka mengatakan Ki Haji Mahyudin ini sudah membatalkan nasab daripada Ahlul Bait dan atau keturunan Nabi, tidak percaya bahwa ada aja keturunan Nabi. Namun ketika kita melihat yang sebenarnya yang dibatalkan oleh Ki Haji Mahyudin ini yang tidak dipercayai itu hanyalah keturunan Ubaidillah atau nenek moyangnya para klan Ba'alwi ini. Namun ada pun yang lain seperti Az-Zabidi, Al-Katiri dan sebagainya. Mungkin itu ketika kita melihat tes DNA mereka itu haplogrupnya J, saudara sekalian. Ya meskipun sebelum diteliti lebih lanjutnya itu minimal haplogrup J. Tapi kalau Ba'alwi ini haplogrup G, saudara sekalian. Itulah Yahudi Askenazi, keturunan Azmat Khan ya saudara sekalian. Jauh panggang daripada api. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.